Married sama penyanyi dangdut, ya. Dokter, ya. Sekarang ibu rumah tangga. Betul. Putri kan belum? Mau dong. Iya, dari industri itu berarti kamu belajar mesin kan? Belajarin mesin. Kamu sering muter-muter baut dong? Iya pernah kok. Ngelas. Tangannya nggak boleh ngelas, mestinya kayak gitu. Biar aku ngelasin aja dah. Jaling tetap mau pergi nggak ke Malaysia? Semuanya tuh udah diskusi untuk jangan, karena kalau ikut lomba itu masih ada kapan-kapan. Tapi papa hidup sekali aja. Semua tentang papa nggak kita kabarin. Aku dikeluarin dari grup yang bahas tentang papa. Terus selama papa ada naik turun kondisinya, aku sama sekali nggak dikasih tahu. Aku salut sama acara Koko ini. Ini mungkin kalian semua, bahkan media-media yang nasional, mungkin terlupakan ini memberitakan ini prestasi loh. Miss Chinese Indonesia 2023, gimana kabarnya? Kok bisa menang di kompetisi ya kamu ya katanya? Kok saya? Oh bukan? Ini ya Mas namanya aduh, ternyata. astaga. Kita, ya Allah. Kayaknya matanya sudah minusnya tambah ini, Koko Coffee. Kirain kamu yang menang kok. Astaga. Ya Allah, cantik-cantik banget. Nih pulang Keren, ya. istri aku gampar aku nggak ya nanti ya? Ya kemungkinan digampar ada sih. Kalau ini adalah Miss Chinese Indonesia 2023 yaitu 2022 yaitu Kimberlyn Sugiarto. Sugianto. Wah. Satunya lagi adalah Miss Chinese Indonesia Kuliner ya tahun 2022 dan juga adalah first runner up dari Miss Chinese Dunia ya. Iya. 2023. Namanya adalah Joanne Angelina. Tuh. Kalau kamu Miss apa dong? Saya bukan Miss semester, pengamat Miss gitu loh. Gitu. Iya, karena Kamu gadunnya Miss ya? bukan juga, saya ini pengamat bagaimana kok ada ya Miss Chinese di Indonesia nggak kedengeran. Ternyata ada loh. Oh, Ini mereka ini wakil-wakil Indonesia membawa nama Indonesia bertarung di ajang internasional ya. Iya. Dan menang lagi. menang First lagi. runner up. Wow, First kalau runner runner up up kan itu juara 2 dunia kan? Iya, Tapi juara 2 dunia nggak tuh. terlalu banyak yang meliput. Ini yang nggak tahu kenapa ya. Padahal memang harusnya membanggakan sekali ya. Apalagi maksudnya gini loh, Miss Chinese ini kan Indonesia termasuk nggak terlalu banyak turunan Tionghoa ya. Tapi ini kan membawa nama bahwa Indonesia juga ada turunan Tionghoa yang bisa berprestasi membawa Indonesia di nama dunia. Luar biasa. Perhatiin tangannya dong. Hah? Kamu harus begini kalau ngomong. Oh, dulu gini, Iya. gini. Kalau ketawa, gitu. Coba. Gua Bukan kayak bisa gitu. Gua bisa gini. Tapi ini pose ini udah dilatih dong, berarti dong. Iya. Udah sih, kita memang ini Melewatin karantina. Ada artinya nggak tangan-tangan ini? Tangan ditutup sebelah kanan atas sini apa, kiri harus di atas, ada nggak? enggak sih. Enggak sebenarnya. sih. Cuman kalau di kerajaan Inggris ada. Oh iya, gimana? Jadi kalau misalnya kerajaan Inggris itu Queen Pose, Oh. terus Cambridge Cross, Ikutin. Oh, gini. Oh gini. Sussex Takut Swan. burungnya terbang Oh, loh. gini. Pokoknya Iya. ada lah, banyak. Oke. Ada 4. Kalau ketawa, Kalau ketawa yang penting anggun aja sih. oh bukannya. Kalau di Inggris bukannya gini ya? Kalau ketawa. Kadang tuh banyak sih yang dilebih-lebihin. Oh, oke. Cuma kalau ini memang pose duduk putri. Oh gini. Kalau gini pose duduk apa nih? Preman gitu ya? Enggak dong, gentleman. Oh. Kalau gini? Yang ini Gadun. enggak, businessman. Oh, businessman. Jadi santai aja, chill. Oh, Pinter loh ngejawabnya ya. pinter. Dia namanya Miss juara 1 Indonesia. Kalau ini sudah juara 2 dunia juga. Iya. Ini hebat-hebat loh. Dan mereka tuh kalau jadi Miss bukan sembarangan, punya talent-talent yang ditonjolkan. Ya iyalah, kalau nggak punya talent gimana dong. Yang ini kok nggak salah kuliah di ITB udah lulus. Belum, masih tahun terakhir. Tuh kuliahnya aja di ITB tuh. ITB tuh. Jurusan apa nih? Teknik industri. Tuh kerja di pabrik ntar ya. Mungkin. Pabriknya kok Sugi mungkin. Tuh, Hobi tuh. Boleh. Ayo. Langsung lari sini nanti. Bahaya nih Kalau di yang pabrik cari. anak aku boleh nggak? Boleh juga nggak? Ayo. Ajak-ajak. Kalau Kimberlyn kuliahnya di? Aku kuliah di LaSalle College of the Arts di Singapura
dan udah lulus di tahun 2022. Kalau Kimberly ini, kalau saya pantau itu ternyata desainer hebat. Desainer, jadi jurusannya desain Design communication. communication. Bisa ini loh, bisa desain grafis beneran. Oh, desain grafis juga. Iya, kalau di Indonesia itu sama dengan DKV. Oh, Desain kenapa namanya? komunikasi visual. Kalau kemarin Miss Joan mainnya piano ya? Aku bisa main piano, bisa nari juga, sama bisa nyanyi. Nyanyi. Kalau ditantang nyanyi gitu satu bait itu keluar langsung. Nyanyi apa dulu nih? Nah, Dia lagu kesukaan kamu ya? langsung masuk Bang nih. Aldi Taher. Waduh. Halo, hey. Wah, ini dia nih. Salam kenal Kak. Ini duduk sini aja, duduk tengah nih. Dewi Persik ya? Dewi Persik bukan sih? Ini Miss Chinese dunia loh. Cantiknya sama seperti Dewi Persik. Oh, sama persis. Niwo. Sisi ini tiai. Ih, orang sepu. You would see. I love you. Wah, ini. Wah ini. Wah ini, Ya, wo. ini. Ada lagu buat kalian berdua. Kenapa? Apa Ada tuh? lagu judulnya Wah ini. Coba. Wah ini to Miss Chinese Indonesia 22. Wah Nah, itu apa tulisannya itu? Nih, Sisi ini TI Miss Chinese World nih. Miss Chinese Ini World. juara dunia loh. First runner up di dunia. Wah, Posisi saya Chinese. turut apresiasi dan bangga dan senang sekali. Terima kasih Kak. I love you. Tau gak kok? Nih aku ungkap ya. Anakku yang dari, gak usah dipasang kok gini aja kok biar kayak reporter. Anakku yang dari Ibu Dokter Georgia Aisyah, yang dua Geraldino dan Geraldine, half Chinese. Jadi bapak mertuaku, Daddy George itu 100% Chinese. Ada nama Chinese-nya. Oh. Dan Mertua nenek kamu nih ya, berarti mertua kamu tuh. nggak ada mantan mertua kan? Nggak ada. Ya. Ya. Georgianya udah bukan istri. Tapi anak saya kan masih anak kita. Wow. Iya. Nah, ayahnya Georgia itu 100% Chinese. Nikah sama Mami. Iya, Mami Yuyun itu orang Jawa Surabaya. Jadi neneknya Georgia Chinese. 100%. Jadi makanya anakku half Chinese. Yes. Chinese, Minang, Jawa. Jadi singkat. Jadi istri Camin. mantan kamu tuh Camin separuh Jawa. dong berarti. Ya, Mantan separuh separuh. Jawa, separuh Chinese. Ya, Ada nama Chinese ya papanya. oke. Anaknya? Anaknya, makanya muka-muka anakku Chinese. Aku makan juga Chinese kan. Karena bukan muka Arab kan aku. Bukan. Ya iya. Dan Tapi ini mengecewakan nggak nih? Chinese-nya luar biasa nggak nih? semua manusia itu luar biasa. Wow. Hey. Eropa, Asia, Ya. Timur Tengah, semua luar Diplomatis biasa. ya jawabannya Afrika, ya. yes. Yes. Karena semua ciptaan Tuhan itu luar biasa. Jadi kita harus saling sayang, saling cinta. Bang Aldi, Siap. ini kalau Sugi ngomong katanya ini mereka Aku sebenarnya ganteng banget kok. Masih kalah sama kamu Enggak. lah. Kita Buktinya bikin saya trio kenal aja. kamu nih. Kita bikin trio Ya, ganteng. boyband. Boleh, boleh. Trio ganteng. Yang mereka yang jadi juri ya. Yes. Atau kita cheerleader ya? Yaudah, kita nyanyi bertiga, kamu yang ngejuriin. Oke, ya. Jangan. Ayo dong. Ayo. Ayo dong. Ini suara bagus loh. Jangan dong. Oh, bagus, Saya pernah bagus. lihat di Isi Gunawarman nyanyi. Kapan? Pengulang tahun. Ayo. Jangan dong. Bang Aldi dulu aja. Aku backing vokal aja. Aku backing vokal. Look at the stars, look at the shine for you. Pakai bahasa Chinese dong. What I need, I love you. Shishiniti eyes, I love you Jackie Chan. Aku mau nyanyi lagu apa? Bahasa apa nih? Apa aja? Aku Sugi nyanyi lagu Koko dong. Oh, yang lagu iya. baru. Ini single kedua. Sugi Mitro. Iya, lagi mau syuting video klip nih. Sugi Mitro yang launchingnya baru Vicky Prasetyo, saya tahu. Wah, belum ada. Vicky nggak ikut main, sibuk. Tapi kan waktu itu pernah launching sama dia. Ya, oh ya, Vicky datang benar. Vicky datang. Vicky datang. Coba, Oke, gua Ini Bapak Viral Indonesia guys. Bapak Vira. Oke, gua nyanyi ya. Pakar Tapi digital branding. laguku sedih loh. Oke, Belum mulai. kita mulai. Selamat tinggal kekasih hatiku. Ku berharap kau temukan jalan terbaik.
Tak mengapa jika engkau terluka, asal Aldi bahagia. Saya sama beliau sama Dani, saya lebih milih beliau. Kenapa? Ya suka-suka saya. Aku juga lebih milih dia. Iya. Bayaran dulu Waduh. bagus. Bener. Sama tadi belum ngomongin kita ya. Waduh. Pak Adi, kata Kosugi, ini prestasi luar biasa. Joanne Iya. ini adalah peringkat kedua dunia loh. Jadi ada Iya. kompetisi Miss Chinese satu dunia dan Joanne ini adalah peringkat kedua, first runner up artinya. Congratulations ya, my dear, my love. Bawa nama Indonesia nih, nggak main-main nih. Keren banget. Nah, kok. saya ini dari negara mana aja? Kemarin ada Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia. Jadi aku ketemu Miss Putri nih, Putri internasional. internasional first runner up. I love you. Oh. Kalau Kemarin di mana? Finalis. Di Malaysia. Acara di Malaysia. Kamu salam sama Upin Ipin ya? Kebetulan gak ketemu. Gak ketemu. Ya kan ada kartun gimana mau ketemu? Ini parah. Tenang. dia bisa nyanyi juga loh. Kok udah? Ini piano. taruh di sini. Oh, iya. Bisa main piano, bisa nyanyi. Enggak, Koko Sugimitra ini kan produser. Iya. Ini produser. Saya kan prosedur. Duet ini bertiga nih. Oke. Ya, nanti saya bikinin lagu. Dalam bahasa Mandarin dong. Mandarin, yes. Boleh. Of course. Why not? Supaya Ini bahasa Inggris. supaya Jackie Chan, Jet Li nonton semua. Aku ini penyuka film dari Hong Kong, terus sekarang namanya Tiongkok kan. Ya, saya pernah ke Shenzhen. Oh. Yes. Nyari HP di sana. Bener kok, aku nyebrol HP second nih. Aku pikir kan nyari handphone nih. Kenapa itu rasis tuh berarti? Kenapa Enggak. selalu ke handphone kalau ke orang Cina? Itu prestasi kok. Oh, prestasi. Karena sekarang negara Tiongkok sudah menguasai teknologi Iya. dan pasar terbesar sekarang Tiongkok. Yes. Ya, dari Mercedes-Benz, dia part of the car, dari assemblingnya itu udah di China sekarang. Keren, salut saya Iya. sama Tiongkok. Dan juga saya dari Hong Kong nyebrang kok ke Shenzhen. Saya pikir kan, wah pasti lebih murah dong, karena kan produsen. Ternyata begitu ngobrol kok, kagak ada yang ngerti. Saya cuma bilang gini, mincing. Dia kagak ngerti. Mincing. Mincing, Apa itu? penyanyi. Bahasa Hong Kong. Leng lo ya. Itu Kantonis semua. Iya, makanya aku bahasa Kanton. Sedangkan mereka kan bahasa Mandarin. Iya. Mereka bingung. Biasa. Mincing. Saya unjukin video saya lagi sama Dewi Persik nyanyi. Nyanyi lagu Zombie. Oh, mincing Iya. Mau dapat endorsean di sono. Tadinya. Dia dapat HP gratis. Apa ya bingung akhirnya kok. Akhirnya ujungnya jadi ambasador lagi. Oi. Ke ambasador. Dapat akhirnya. Enggak juga. Minta endorsean juga ya di ambasador. Nah, kalau Kimberlyn ini adalah Putri Chinese and Miss Chinese Indonesia, juara satunya tahun 2022. Iya. Congratulations. Oh, tapi dari juara di Indonesia dioper ke internasional. Betul sekali. Kamu berarti juara kemarin langsung Di ke internasional. Indonesia juara 3, Oke. tapi di internasional juara 2. Wow. Yang ini mukanya kayak siapa? Siapa? Yang pemain film saya ngefans banget. Dia mirip banget loh. Loh, Siapa tuh? yang sama Andi Lau. Sama tuh. Banyak ya. Aduh, Nah, di lo kayak- 100 lebih ya. Pak Isucen. Ya. Jadi mirip banget tuh. Yang jadi kita Bang Aldi kan udah pernah nyanyi merit sama penyanyi dangdut, Udah. dokter, Iya. sekarang ibu rumah tangga. Betul. Putri kan belum. Mau dong. Yang mana nih? Lo kan kita nanya doang. Lu kayak tahu istri gua aja kok. Iya. Next ya. Udah podcast sama Koko Robi, blacklist. Pinjam lagi tiba-tiba ya. Dia kan kontennya begini gua. Iya. Tanya schedule. Ini sekarang mau di ya saya mau. Kalau Bang Aldi misalnya lihat nih, mereka mau di challenge apa nih? Waktu kemarin kan kejuaraan, mereka Waduh. pasti menampilkan ini talentnya masing-masing. Catwalk. Catwalk. No. Saya pengen kalian coba bahasa Mandarin, kalian perkenalkan Indonesia, pariwisata, ya dari Sabang sampai Merauke. Ceritanya aku Jackie Chan,
Andy Lau, Jet Li, Julie. Oke. Oke. Yes, diri ya. Bisa Mandarin semua dong pastinya Miss Chinese kita. Aku bisa kita berdua sama-sama bisa bahasa Mandarin. Tapi Kita nggak bisa. Tapi lebih di basic sih. Jadi Oke. kita kalau memperkenalkan diri fasih dalam bahasa Mandarin, tapi untuk memperkenalkan Indonesia akan lebih luas dalam bahasa Inggris atau bahasa Oke, in English kebetulan. Mandarin dulu seru. Oh ya Mandarin. Gini aja, kalau di mix boleh nggak? Ada Boleh, sambutannya boleh. bahasa Chinese, Yes. campur Inggris, Boleh, campur boleh. Indonesia, tunjukin bisa 3 language. Nah, Nggak, lagi pula kan kalian jelasin saya juga nggak ngerti. ngerti kok. Kak, yang nonton kan ngerti. Iya tapi kan saya jurinya nggak ngerti. Yang penting juri di sininya. iya, Iya. berarti ada kamera ini ya, ada kamera ya langsung ya. Coba silakan. Silakan berdiri ya kalau gitu. Miss Chinese Indonesia 2022 akan memberikan sebuah sambutan kepada Mr. Aldi Taher. Bukan ya? Enggak, Om juga bahasa Mandarin Om. Wah, dia misalnya ni hao ma gitu. Ni hao ma. Iya. Miss. Atau aku tahunya itu loh. Kalau makan enak kita bilangnya hao je sen jing ping. Hao zhe, Hao je sen jing ping. hao zhe, Xi Jinping. Sen jing ping. Xi Sebenarnya Jinping. Jinpingnya jangan disebut. Jangan disebut. Oh gitu ya. Tapi kalau enak kan hao je sen jing ping. Tahu sen jing ping itu apa? Apa tuh? Mirip Bang Aldi lah kalau di sini. Iya. Aldi Taher Xi Jinping. Ya, Aldi sen jing ping. Xi Jinping. Ya. Ya, Aldi Ya, Taher Xi ya, Jinping. ya. Iya, nanti tanya sama yang Pikiran dia. banget nih. Xi Jinping. Ya, aku itu. Gak perlu tahu artinya, yang penting aku. Oke, berdiri aja. Ya, hadap kamera. Peserta pertama, Kimberlyn. Saya di kamera, di tangan. 大家好，我是曾嘉玲，来自困甸，印度尼西亚。Hello everyone, my name is Kimberlyn Sugianto and I am from Pontianak, Indonesia. Woo! Let me introduce you my home country, my hometown, Pontianak. Pontianak is a place that is familiar about the equator. There is one statue called the Equator Statue where we stand there and we can put the egg and it can stand by its own. And Pontianak is famous for its food. You should come to Pontianak, Indonesia, and let me bring you to Pontianak, Indonesia. 谢谢大家。 Wah! Memang pertunjukan kelas dunia ini. Kalau Bang Aldi Taher ngerti nggak tadi ngomongnya? Saya taunya Pontianak itu titik nol kan? Ya, Ekuator. Yes. Terus juga makanannya enak-enak. Iya, benar. Ya, dan juga I love you. Ada telur di sana, ada telur. Yang kalau ditaruh bisa berdiri. Oh iya. Cuma satu-satunya tempat di mana telur bisa berdiri di situ. Nenek aku tinggal di Pontianak kok. Oh. Dan seafoodnya enak-enak. Iya, iya, Yes, iya. ada restoran di atas kapal. Kan dia ada sungai kan? Sungai Kapuas. Yes. Oh. Nenek aku tinggal di sana. Sudah bisa ikut Miss Chinese yang tahun Oh, sudah bisa berikutnya. jadi suaminya dong. Jangan diedit. Jangan diedit. Nggak bisa. Kok yang Mali diedit, nggak diedit? Nggak diedit cuma ngomong gitu. Aduh, gimana nih? Tapi jujur, nenek aku tinggal di Pontianak. Dari dia kecil, karena makanya Pontianak tuh udah kayak hometown aku juga gitu. Dan memang makanannya enak-enak, pemandangannya ya. Terus juga dari Pontianak aku pernah ke Singkawang juga. Jadi emang Indonesia tuh terkenal dengan kuliner, pemandangannya indah-indah. Pokoknya tadi beliau bilang, ayo datang ke Pontianak. Benar kan? Wah, Kasih nilai berapa Juli? 150. Dari 1000 apa dari 100? Dari 100 dong. Suka-suka saya sejuri. Sekarang kita perkenalkan yang kedua nih. Dan sekarang adalah Miss Joan Angelina from Indonesia. 大家好，我叫温元梅，来自丹格朗，印度尼西亚。Hi everyone, I'm Joan Angelina from Tangerang, Indonesia. I want to invite everyone to visit the enchanting city of Tangerang. And I want to introduce one of our festival that is Pehcun Kota Tangerang. Pehcun Kota Tangerang is a unique experience that embraces the spirit of the Dragon Boat Festival.
and it will surely bring a smile to your face. So I want to invite you to experience it yourself here in Tangerang. Thank you. 谢谢大家. Kita bener, kita kagum. Aku juga kagum loh sama Kak Aldi. Ya Allah, udah flirting-flirtingan ya. Astaga, ini kayaknya bakal ada cek Gojek kedua nih. Iya. Andai kalau istriku nggak nonton ini. Tapi gini, kok. Oke. Aku kagumnya sebagai mereka berprestasi kok. Ya, Iya. usia berapa nak? Nak lagi. Udah anak lagi ya. Ini anak kita. Ya, Aku tahun ini 22. tuh Om Aldi 40. Nggak beda jauh lah ya. Masih ada kapan? Padahal aku udah ngeles loh. Kalau lebih dewasa lebih mateng soalnya. Udah kok ini istri nonton. Pokoknya tau gini gue aja. Sama, umur 22 juga. Istriku umur 22 loh. Oh ya? Serius deh, aku beda 16 tahun kok. Oh iya. Wow. 18 dong, 40 kurang 22. Berarti istrinya nggak diurutin. 22 pas nikah. Oh. Sekarang udah 23 dia. Iya, iya, iya. 24. Aku nikahin pas umur 22. Maksudnya apa ngomong gitu? Ya, Apa? Kasih kode ya? Iya. dia ada berdua hilang juga. Tapi begitu tadi dengar mereka Nilainya belum. yang ini 150 juga. Wah, nggak ada pemenangnya dong. Sorry. Enggak. Saya ralat. Mereka nilainya dua-duanya 1000. Dua-duanya juara. Kenapa? Saya tadi kayak denger lagi nonton film atau TV luar negeri loh. Iya. Bahasa Mandarinnya Eko ya. Iya, bagus banget ya. Bagus banget loh. Dan bahasa Inggrisnya juga. Sudah bisa jadi presenter handal Indonesia. Contohnya Trans TV, Trans 7, Iya. Metro Sinwen. Nah, Oke. dan Yeay. Net TV ya kan Net TV. banyak. Kan Metro TV ada tuh Metro Sinwen kan. Sinwen Oh, iya, apa tuh ya Metro. Sinwen? Sinuan apa? Metro hari ini apa kali ya? Berita. Metro Mandarin kayaknya. Oh, Metro Mandarin, ya Metro Sinwen namanya. Iya, pasti akan lirik semua nih. Ini habis nonton ini Pak Surya Paloh langsung coba itu berdua jadi presenter saya. Iya. Karena yang muda-muda harus kita support apalagi berprestasi. Dan prestasinya dong Bang Aldi. Luar biasa. Kurang diekspos juga sama media Indonesia. Padahal Makanya iya. ini. Nah, Hari Kita ini bertiga hadir. Iya. media nggak jelas ya kalau ini. Media yang nggak jelas tapi bisa memviralkan Isinya ya. om-om semua gue udah dapet cewek masih. Lebih baik berita nggak jelas tapi memberitakan yang jelas Wah, iya. daripada berita jelas tapi beritanya nggak jelas. Benar kok. Tapi jujur kalian masih kuliah apa? Masih semester akhir kalau aku. Di mana? Di ITB. Bandung. Apalagi mau diseramet-serametin apalagi sama Ya, ITB? serius. Apa? Sama ITB juga. itu kan Pak Habibie lulusan sana. Oh. Jadi saya pernah nyanyi kemarin. Kamu jurusan apa deh? Teknik industri. Susah tuh kok. Di ini apa laki-laki Dalam. biasanya yang ngambil tuh. Iya, teknik industri itu berarti kamu belajar mesin kan? Iya. Serius dong? Story. Belajarin mesin. Kamu sering muter-muter baut dong? Tuh pernah kok. Ngelas. Tuh. Oh, sampai ngelas ya? Iya ngelas Kak, juga. Dek, aku Kemarin kemarin tuh tangannya nggak boleh ngelas, mestinya kayak gitu. Dipegang dulu dong. udah biar aku yang ngelasin aja dah. Lain kali kalau ada las-las biar aku yang ngelas ya. Sekedar informasi, kakeknya Abang Aldi ya adalah pendiri Universitas Jayabaya. Alhamdulillah. Oh, jadi ya. Jadi aku kalau dengar akademisi, aku salut. Kemarin aku diundang di Aerospace Summit. Oh, Aku mana itu? di ITB. Oh di ITB. Jadi kampusnya Pak Habibie aku ke dalam lihat pesawat terbang. Kan ada tuh di dalam labnya ya. Ya ini ada tuh. Diundang untuk percobaan, kayaknya mau Iya. dieksperimen. Jadi kalau pesawat terbang langsung kejar di belakang. Kayaknya bakal mati apa enggak gitu Bang Aldi. Berapa cepat manusia berlari gitu ya. Sambungin loh bener. Wah, Cocok juga nih ikut gabung buru-buru ya. kan udah dibilang Bang yang pertama penyanyi dangdut, ya kan? Iya. Yang kedua dokter, yang ketiga ibu rumah tangga. Kan belum yang putih-putih begini Bang. Kok. Hah? Kok suami atau laki-laki dapetinnya beruntung kok. Beruntung. Iya. Iya. Bener deh. Raffi Ahmad bulan. Jadi ini istri kedua. Kamu kuliah di mana? Aku udah lulus tahun lalu Di- di LaSalle College of the Arts, I know Singapore. that. LaSalle College ada Asal di tuh itu loh top Internasional. of the university Iya. di Singapura dong mestinya. Untuk seni ya. Oh. Seniman juga mereka. Jadi kalau sebenarnya disuruh nyanyi juga mereka jago semua. udah Cuman- gini aja deh kok. Iya. Kita bikin film. Iya. Judulnya Wa Aini I Love You. Gitu ya. Wa Aini in Love. Kamu jadi bapaknya dia. Kamu jadi bapaknya dia. Aku laki-laki. Yang diproduksi. Kamu yang menang dong Bang Aldi.
Ya udah, gue jadi bapaknya dia. Iya yang main. Cocok kagak? Jadi gadunnya lebih cocok Bang. Ini gadun internasional loh. Selin. Simpenan dia. Presenter maksudnya. Makanya kamu tadi bikin acara nih. Ya. Berempat kita hostnya. Ya, di produser. Siap. Jadi Ditunggu ya tanggal mainnya. Nah, Kayak nggak matching Bang Aldi kalau dia sama kita tuh. matching. Judulnya Bumi dan Langit. Di atas bumi masih ada langit. Di bawah langit masih ada bumi. Kalau nggak ada dua-duanya nggak ada yang bisa dinilai. Matching-matchingin aja kok. Matching harus. Bang Aldi, Iya. Kosugi ini adalah berarti manajemen dari mereka gitu ya, kalau nggak salah ya? Mewakili. Kalau di Indonesia kan saya pakar digital branding. Jadi kalau di sini ya saya lagi support bagaimana supaya Miss ini benar-benar bisa berkarya dengan lebih hebat lagi. Bukan modus, mau nikah. Enggak juga lah, kita kan sahabat semua nih. Biasa Oke kan mulai terus dari ya, gitu. terus ya. Nah terus kita Enggak, kalaupun dia mau nikah, kayaknya mereka yang nggak mau deh. Tapi jujur ya kok, ya. aku pertama kali di depan muka aku ngeliat Miss. Oh. Serius deh. Biasanya aku lihat Bang Ocit. Serius kok. Serius. Ini makanya tadi kan gak ada konsep buku datang ketemu aja langsung. Tadi kan saya mau ditunggu sama Ali. Iya iya. Oh itu katanya berantem ya kemarin. Berantem dong. Sampai 10 juta yang nonton di TikTok. Kok, Memang sampai ada adegan tinjunya gitu. saya aja sama istri saya sering berantem kok. Oh iya. Terus? Jadi gini, pada dasarnya kita berantem tapi udah baikan. Oh. Ya, berantem debat itu wajar. Boleh. Kenapa Dalam- berantemnya? Ada ya biasa berbeda pendapat gitu. Tapi kayaknya Bukan saya memperebutkan Koko Hofi gitu bukan? ngerebutin dia. Oh. Soalnya terlalu seksi. Amin, amin. Dia saksinya nih. Iya iya iya. Ini sekarang nonton juga ya. Sebenarnya nggak ada keributan. Sudah selesai kok ya. Sudah. Makanya kita mau klarifikasi hari ini. Mau diadu di ring tinju. Iya, nanti ketemu. Nah, Biar selesai Bang Aldi. di atas ring tinju kita main catur. Bagus bagus. Saya kan udah pernah kabur lawan Diki Prasetyo kan ada Gua ada di arena sebelah arena. kabur nggak? Kabur Ya dia yang udah. syuting di dekat gini. Oh, kan. dia viral dia di berdua nih. Dulu saya pelatihnya Bang Vicky Prasetyo. Iya makanya di saya samping kalah. ring. Iya ngaltinya kan Anda. Kan belum kenal ya sama Bang Abi. Ini soalnya Vicky Prasetyo minum Suzukin, waktu itu dapat sponsor. Oh. Saya minum air hujan. Tapi dia yang ngelatih Mike Tyson deh. Itu Mike Tyson ya? Bingung kan? Saya aja bingung. Masa sih? Ya, Saya 2 kali melatih tinju Vicky Prasetyo, menghadapi pertama Aldi Taher, yang kedua ngelawan Askar anaknya Bang Obuzer. Deddy Corbuzier. Di yang pertama saya juga bingung waktu menganalisa lawannya ya. Iya. Ini kayaknya nggak ada isinya Bang Vicky. Soalnya abstrak. Lawannya abstrak. Kita bingung juga mau pakai strategi apa ya ngelawannya ya. Tahu di tengah-tengah pertandingan ada yang kabur keluar ring, ya cuma dia doang. Sampai kita dari sisi tim pelatih pada bingung semua. Mesti gimana ini? Jangankan kalian, CCTV aja bingung. Malu ya, langsung malu. Malu sih enggak deh. Cuma sakit. Memang sakit deh dipukulinnya. Kabur. Nah, nanya kenapa kabur? Ya sakit deh. Oh jadi biar nggak sakit kabur. Iya. Terus napas udah kayak ikan mas koki gak dikasih air. Tapi Kurang latihan mungkin ya. bukan kurang latihan, honornya kurang. To the point ya langsung, to the Tahu point. nggak kenapa saya kabur? Jujur pertama sakit. Kedua juga memang ya saya pengen kabur aja. Tahu nggak? Mike Tyson belum pernah kabur dari ring tinju. Olivier, Chris John. Jadi saya satu-satunya petinju internasional yang kabur dari ring. Saya mau daftarin rekor muri. Kalau nggak biasa loh, Bang Aldi dulu tawarin pakai pelindung kepala nggak mau Bang Aldi. Gak ya? mau. Bukan nggak mau, emang nggak ditawarin. Nggak mau dari mana? Nggak Bang Hotman. Kenapa giliran gua mau Vicky nggak dipakai pelindung? Kenapa anaknya Pak Ahok sama anaknya Semua pada pakai pelindung Iya. semua ya. Anak Pak Menteri. Mungkin. Kagak kok dibuka ada lemonilo. Bukan itu ketutup ininya. Ya kalau dibuka lemonilo. Dibaik. Kita berbaik hati aja sama Lemon. Makanya dibaik loh. Ini kalau sponsor ini. Oh, saya baru Ini Astaga. miliaran. Hah? Oh. Banget, lucu banget.
Nggak apaan orang Tadi sekian. gua bingung kenapa Aldinya pakai baju semangka. Ini rasa semangka apa? Ini mie. Oh mie ya? Mie hijau. Astaga, gua kira ini kulitnya semangka tadi. Dia tadi ngeliat baju gua kok, ini baju apa sih? Ini mie kata dia. Oh, mie hijau. Mie hijau. Oh, oke. Kalau mie bahasa Mandarinnya apa mie? Mian. 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 Aldi Mian ya. Aldi Mian. Oh, bikin film yuk. Aldi Aldi Mian. Mian. Boleh. Tapi kamu karantina berapa lama waktu kemarin di? Kemarin kita 11 hari. Wow, kangen deh sama ibu bapak. Kangen, tapi tiap hari call sih kita. Jadi di call tuh kayak nangis-nangis gitu kan. Oh, pasti ya, belum pernah bisa sebelumnya ya. Iya, kangen. sama Telepon Bang ibu. Aldi kalau gitu lah. Oh, jangan makin nangis nanti ya. Makin nangis nanti. kayak film horor. Kalau kamu berapa lama waktu karantina? Kalau di Miss Chinese Indonesia waktu itu 5 hari. Oh. Tapi aku juga ikut di Miss Chinese World yang di Malaysia 11 hari. Gitu. Oh, kenapa harus Bareng kita. selalu di Malaysia ya? Tuan rumah Oh, kenapa? kita barengan. Enggak maksudnya kenapa di Malaysia Indonesia belum pernah gitu? Nah, kalau ini itu memang ada sistem Rolling. bukan sistem rolling, sistem yang apa sih itu kok namanya? Kalau Menunjukkan lokasi gitu. Regional siapa tuan rumah regionalnya siapa gitu? bukan beli Kayak License. harus bayar Iya, ke beli. ininya juga. License-nya. Oh, Siapa Malaysia yang yang mau kebetulan ambil tahun bersedia ini? gitu. Oh, negara mana yang mau Gi, ambil? tahun depan kita. sebentar, sebenarnya kalau Ayo. license Indonesia udah ada license untuk membawa putrinya, Acaranya. tapi untuk bikin acaranya ini di situ yang biasanya bisa rolling. Itu yang saya Ambil, Gi. pikirkan. Deal Itu nggak? yang saya inginkan Ambil. Indonesia jadi tuan rumah. Oh, Aldi ikut. Kok, saya Jadi ikut. juri. Saya MC. Aldi jurinya nih. MC. Oh, sorry, aku udah ingat sistemnya sistem tender. Oh, Itu iya. dari tadi aku mau cari. Oh. Iya. Kalau cewek cakep mikir beda ya mukanya. Iya. Enggak, enak aja gitu kalau udah dimikir. Kalau kita kan kayak mukanya kayak dongo ya. Jujur ya. Jujur kalau aku ngobrol sama mereka mikir saya tinggal. Kalau kamu aku tungguin loh. Ya? Oh, jadi tender gitu. Oh, kok. Gi, ambil dong, Gi, jangan bikin malu. Iya. Kalah Malaysia. Gi. Ini Koko Coffee yang kayaknya makan ngambil nih. Sudah Ambil. siap. Deal. Deal. Woi, asal aku sama Sugi boleh jadi peserta. Pada kabur penonton. Sistem baru ya Iya dong, jadinya ya. ada Mr. Chinese World. Waduh, isinya gendut-gendut. Mohon maaf diri kok. Iya, baru-baru six pack. Ini kayaknya Dedi nih. Ini Master Dedi Ini Chinese Mister udah World. gak cocok Dedi. Oh, jadi jurinya. Atau bikin lisensi baru aja Mr. Chinese World. Boleh. Gak ada yang lihat kalau Lisensi Mister baru. itu. Selama ini yang Cowok dilihat pakai baju itu apa kata terus gini Bang Aldi. Saya sih suka ya. Nah, kamu orang tua masih di Pontianak? Enggak, orang tua dua-duanya. Jadi baru aja papa meninggal 30 hari yang lalu. Cita-cita ya. Thank you. Jadi kalau mama sekarang tinggal di Jakarta sih. Oh, kamu jagain mama sekarang. Luar biasa, luar biasa. jadi waktu Kim kemarin sebulan lalu bertanding, papanya pas sakit juga. Tunggu ya, Dek, jujur, ibu aku kan sakit stroke, sudah 22 tahun. Aku rasain banget gitu ya. Apalagi kamu ditambah, kamu keluar negeri, ninggalin papa, luar biasa kamu. Membela Indonesia, mengharumkan nama bangsa. Keren banget, apresiasi. Aku yakin papa kamu seneng, bangga sama kamu. Ya, atas prestasi yang kamu capai. Mungkin Kim bisa cerita tuh. Iya. Kalau nggak salah kemarin ada cerita papanya sakit sampai nunggu Kim ya. Nggak mau pulang. Sakit apa, Dek? Papa sebenarnya cancer lymphoma. Dek, Jadi aku kemo 6 kali, lymphoma, non-Hodgkin. I'm a survivor cancer. Oh, juga. Yes! Oh. papa juga non-Hodgkin. Sama sama aku. Yang- Di kemo kan, pakai doxorubicin kan. Papa pertama kali kemo udah pergi. Iya. Jadi sebenarnya udah nggak kuat, udah nggak bisa lagi jalanin kemo. Tapi memang permintaan terakhir papa itu untuk di kemo. Jadi kita jalanin aja. Dek, aku lymphoma sama. Aku penyintas kanker. Oh. Sama. Jadi semoga papa bahagia di sana.
kamu sudah mengharumkan nama Indonesia, papa seneng banget. Tadi ceritanya katanya papanya nunggu gimana? Iya, ada ceritanya. Jadi papa kan sakit itu udah kayak baru 1 bulanan Ada benjolan di mana, izin? di perut, di Kalau aku dalam di perut. sini, aku di sini sama deket paru-paru kok. Oh. 9 kali 6 cm. Gede loh itu. Iya, aku 9 stadium sentimeter. 2. Ups. Nah, jadi kalau limfoma ya izin buat edukasi juga. Kalau misalnya ada benjolan di leher aja itu stadium 1. Kalau ini kan batasnya perut ya. Kalau udah ada di sini sama di sini itu stadium 2. Nah, ada di sini sama di bawah perut 3. Nah, jadi pembagian stadium itu kalau limfoma ya berdasarkan benjolannya ada di mana aja titiknya. Kalau Papa ada benjolan di perut aja. Papa cuma 1 di perut, tapi dia di belakang organ-organ penting. Berarti- Dan ukurannya udah belasan, kayak 16 Bukan gitu. di kolon ya, bukan ya? Bukan. Bukan di usus ya? Oh iya, di usus tapi di bagian belakang. Oh iya iya. Iya, Heeh. Sama kayak Ari Lasso. iya. Iya, Ya, Ari Lasso kan juga. dia penyintas juga sekarang survivor Iya. dia. Tapi Ari Lasso itu kayak kalau dibilang dari dokter itu kayak rumput. Jadi bisa tinggal dicabut rumputnya Oke. gitu kan sama akarnya. Nah, kalau Papa itu di bawah tanah. Dan ukurannya udah gede banget. Dalam. Jadi udah sempet dibuka, dilihat ternyata ukurannya itu lebih besar daripada yang di scan, terus udah nggak bisa diangkat lagi. Ada sempet di backing, cuma bisa ngambil seukuran 3 kelereng. Gitu. Waktu itu keluhan Papa apa? Papa kira mah, Oh sakit perut ya? iya, setiap makan nggak bisa masuk, Iya, karena jadi ada kayak di selalu usus kok. kembung, muntah-muntah gitu. Waktu Kim waktu berjuang ya membela Indonesia di Malaysia, membawa nama Indonesia. Terus dengar Papa sakit gitu, pikirannya bisa fokus itu Pasti waktu itu. Mas. campur aduk dong tuh Dek. Jadi itu kan sangat berat ya. Jadi lagi mempresentasikan Indonesia dengan Ya, sementara profesional, harus ya kita mikirin punya papanya, tugas lain ya. dan harus pulang sebenarnya tapi nggak bisa pulang waktu itu, bener ya? Sebenarnya Papa itu sakit sebelum aku berangkat. Jadi 1 hari sebelum Papa pergi itu udah izin dulu. Papa link mau berangkat, boleh pergi atau nggak boleh pergi. Terus Papa bilang, di hidup Papa cuma mikirin Papa punya anak. Papa mau lihat yang terbaik di Cialing juga. Nama Mandarin aku Cialing. Terus ya udah, Papa jadinya bilang, nggak apa-apa pergi aja, tampilin yang terbaik. Papa sempat bilang Papa masih mau ikut nonton. Waktu itu sebenarnya mau udah beli tiket buat Papa sama buat Mama. Tapi karena Papa, terus memang di hari selesai karantina itu kita rencana check up, medical check up keluarga. Tapi karena Papa sakitnya lebih dulu, jadi kayak semua schedule-nya kan berantakan gitu kan. Terus Papa stay di rumah sakit, sempat ke Malaysia duluan 2 minggu, balik di Indonesia 2 minggu, terus Mama sama Papa stay, jadi nggak bisa ikut ke Malaysia. Terus di saat itu keluarga bahasnya tuh kayak satu keluarga besar ya, sama keluarga rame-rame. Cialing tetap mau pergi nggak ke Malaysia? Semuanya tuh udah diskusi untuk jangan, karena kalau ikut lomba itu masih ada kapan-kapan. Tapi Papa hidup sekali aja. Tapi dari Papa justru mensupport kamu berangkat gitu ya, karena kebahagiaan kamu, kebahagiaan Papa gitu ya. Iya, nah kan kita satu keluarga kayak berlima, ada 3 anak dan koko ipar sama 2 ponakan. Ini kita semua udah berunding nih. Kita bilang di keluarga inti, kalau misalnya amit-amit kata Papa pergi, Papa lewat, dan Cialing menyerah untuk prestasi Cialing, berarti di satu keluarga inti ini, di dalam ujian kehidupan yang kita jalani bersama, kita kalah 2 personil dari total beramai ini. Papa yang hebat, luar biasa. Kamu kangen nggak sama Papa? Jangan ditanya kangen ya. Kangen, tapi kan
ajaran agamaku bilang di dalam kehidupan itu tidak boleh ada kemelekatan. Jadi kalau misalnya kita hidup lahir di bumi ini atas dasar karma baik akan mendapatkan kebaikan ya. Ada yang disampaikan kalau misalkan nih kamu sebagai anak gitu ya, papa ini luar biasa loh kok. Aku juga punya anak ya kok ya. Tadi beliau bilang sebenarnya dia nggak mau berangkat, cuma papanya yang kamu harus sukses. Nah kamu harus sukses dan itu luar biasa loh kok. Papa yang sangat luar biasa banget ya. Sampai waktu itu pun pasti berat banget berjuang sambil mikirin papa masih bawa nama Indonesia, makanya orang nggak bisa sampai pengen udah aku nggak mau berangkat pak, cuman dia nanya ke papa gimana, dibalikin lagi ke papanya dan papanya luar biasa ya. Tapi padahal itu juga waktu itu berarti Jialing bertanding tanpa ada keluarga ya, karena keluarga semua jaga papa ya. Sebenarnya kan berangkat kan, terus di grand final, di malam grand final, selama di satu karantina, satu periode karantina, aku nggak banyak telepon keluarga karena memang udah bilang sepakat oke, Jialing pergi, tapi kepikiran. Ya semua tentang papa nggak kita kabarin. Aku dikeluarin dari grup yang bahas tentang papa. Terus selama papa ada naik turun kondisinya, aku sama sekali nggak dikasih tahu. Dan ternyata di malam grand final, papa masuk HCU. Jadi itu di satu tingkat di bawah ICU. Tapi aku pas banget telepon di backstage, sebelum banget itu. Terus aku bilang ke mama, Jialing mau ngomong sama papa, mau kasih tahu nih udah mau naik ke grand final, mohon doanya yang terbaik, semoga apapun yang diberikan itu sepenuhnya kehendak Tuhan untuk Jialing dan keluarga gitu kan. Nah, terus mama bilang semua keluarga tuh kayak panik kan, ke HCU kan nggak boleh gitu. Tapi tetap nggak dikasih tahu. Mama diem izin ke suster untuk boleh nggak masuk, pengen ketemu papa gitu. Terus ketemu papa, ada fotonya, aku ada screenshot, Video call. iya. Itu luar biasa. Aku nggak tahu, tapi papa masih senyum, papa masih semangatin gitu. Terus pulang tanggal 21, papa 21 kan malam, 22 aku datang, 23 aku datang, 24 aku ada kerjaan jadi udah nggak bisa nemenin, dan 25 itu persis banget hari aku jaga. Jadi selama papa sakit aku belum berkesempatan jaga. Tapi pas papa lagi harusnya aku yang jaga, aku telat ke rumah sakit buat packing bawa baju ke sana. Tapi papa pergi duluan. Kamu luar biasa. Jadi, kamu ketemu sama papa dulu atau sempat ketemu papa nggak terakhir? Atau udah sempat ketemu, cuman di situ papa udah nggak sadar ya. Kayak nggak gimana di sana. Dia belum berpulang waktu itu ya. Berarti sempat kamu bertemu sama papa ya? Sempat, cuman udah beda sih. Udah kan waktu pas sebelum pergi yang aku izin itu satu-satunya momen dimana papa benar-benar kasih aku kayak wejangan gitu saat-saat terakhir aku sama papa. Ini luar biasa loh kok. Ini sekali lagi aku bilang aku punya anak perempuan ya kok ya. Dan mereka saling punya ikatan, papanya mendoakan dia, terus dia juga luar biasa di kondisi papanya sedang sakit tapi tetap mengharumkan nama Indonesia, luar biasa banget loh. Kita salut banget dan kamu luar biasa deh ya. Nah, ini kan saya yakin papa masih mendengar apa yang kita utarakan. Ada nggak yang kamu pengen sampaikan ke papa? Ini kamu sudah terpilih jadi Miss Chinese Indonesia 2022 dan itu cita-cita papa, ya. Ada nggak kata-kata yang pengen kamu sampaikan untuk papa tercinta? Papa, hello. Jialing bersyukur dan berterima kasih sekali pada Tuhan Yang Maha Esa terlahir menjadi anak dari papa. Dan Jialing yakin papa telah bahagia dimanapun papa berada. Papa jangan pernah merasa terikat ataupun beban. Jialing mungkin belum bisa berbakti kepada papa dan menjadi anak yang seperti papa inginkan. Mungkin selama ini Ling masih membebankan papa, membuat papa khawatir, dan membuat papa merasa
susah untuk lepasin Celing dan keluarga. Tapi Celing akan berusaha yang terbaik untuk menjadi anak yang berbakti, walaupun Papa udah nggak ada, tapi Celing yakin di atas sana Papa pasti bisa lihat Celing. Dan semoga Celing masih bisa menjadi anak yang berbakti bagi Mama. Membahagiakan Papa. Papa, dimanapun Papa berada, jaga kita ya, Pak. Dan semoga Papa bisa terlahir lagi di alam yang lebih bahagia. Wah ini. Jadi mau nangis ya. Iya. Luar biasa. Ya, semoga menginspirasi banyak orang deh. Sangat menginspirasi kok. Iya, kalau yang masih punya orang tua dihargain, waktu-waktunya tuh sangat apa ya? Berharga. Sangat berharga karena mereka masih ada di dunia ini. Jadi untuk yang dengar ini jangan sampai kalian menyia-nyiakan orang tua kalian itu. Tapi yang saya puji itu apa? Ketidakmelekatannya ya. Artinya, memang kalau Buddha banyak latihan mengenai itu ya, untuk melepas, untuk tidak melekat gitu ya, untuk tidak berpegangan kepada sesuatu lah gitu. Dan dalam hal ini papa kamu juga memberikan contoh yang baik juga ya. Iya, luar biasa ya. Menurut aku, kan tadi aku bilang ya, terlahir di bumi itu atas dasar karma. Nah, di saat Papa udah selesai masanya di bumi ini, berarti Papa telah menyelesaikan tugas Papa dan karma hutang piutang Papa di bumi ini. Jadi seharusnya kami sebagai keluarga itu merasa bersyukur, berarti Papa sudah tidak lagi sengsara di bumi ini. Dan berarti ada tugas yang lebih mulia dari Tuhan untuk Papa. Jadi, dimanapun yang kita tidak tahu manusia. Mengikhlaskan ya. Mengikhlaskan. Gitu. Luar biasa deh, luar biasa deh. Aku melihat sosok berdua ini luar biasa loh, bener loh. Ya, Kamu jadi host jago juga ya. kok saya ini mantan mantan istrinya host setiap hari ya. Saya mantan suami di Persiko. Pengacara bareng CLBK. Iya, iya. Ya, berarti sukses buat kamu deh berdua ya. Ini luar biasa mengharumkan nama Indonesia. Luar biasa. Di kancah internasional. Iya. Saya aja belum pernah kok acara-acara luar negeri kok. Gak ada yang mau milih Bang. Iya, makanya. Gak apa-apa di sini aja Bang. Jangan acara luar negeri, acara kelurahan di rumah saya bisa kalah. Balik nih. Iya. Mereka Oke. ini kan seperti yang Kosugi bilang, exposure-nya ke mana? Sebelumnya. Ya ke dunia dunia seni ya dulu. Ya, belum banyak lah media-media yang memberitakan, contohnya apa segala macam mengapresiasi Iya. prestasi-prestasi dan perjuangan mereka. Nah, gimana sih caranya supaya makin viral kayak Bang Aldi? Apa harus nyanyi Coldplay? Izin ya kok. Nah, Kita ini secara nggak langsung Iya. sudah satu profesi. Dunia entertain luas, ada film, ada musik ya kok ya. Bahkan sekarang ada lagi TikTok, ada juga selebgram, ada YouTube. Ya nggak, kamu sih insya Allah berada di jalur yang benar nih sama Kosugi ini. Ya karena, Pasti dong. nah karena gini kok jujur, aku salut sama acara Koko ini. Koko mengangkat cerita, ini luar biasa loh. Ini mungkin kalian semua, bahkan media-media yang nasional, mungkin terlupakan ini memberitakan ini prestasi loh. Itu aja Miss Chinese Indonesia 2002 ini internasional, Chinese internasional, dua-duanya internasional loh. Ya harusnya mereka diundang di Kick Andy. Ya, ini aku langsung mention nih, Iya. Om Kick Andy. I love you Kick Andy. I love you Kick Andy. Kick Andy, I love you so much. Ini putra putri Indonesia. Putri, Mereka, iya, maksudnya. Iya. Iya, saya putra nih putri. Mau diundang juga berarti? Iya, saya nemenin gitu di Kick Andy kan. Jadi intinya semua media jangan beritanya itu aja. Harus yang positif-positif ini. Perjuangannya tuh nggak gampang jadi seorang Miss itu. Bahkan kalau di sini cerita mereka berjuang, terus termasuk sebetulnya apa ya, nggak ada yang liatin, mungkin media Indonesia nggak support, tapi mereka harus berangkat ya. Belum lagi ada tekanan tadi masalah keluarga yang harus ditutupin. Luar biasa Kadang kan perjuangannya. ada orang ada masalah keluarga malah diekspos yang enggak, Betul. tapi nggak diselesaikan. Kalau ini dia tutup demi nama negara, nah itu kan Keren. Dan oke deh, anggap aja nih sengaja kita pancing Pak Kick Andy biar dia makin penasaran. Udah nggak apa-apa, kita nggak diundang di Kick Andy, masih ada
kick kokorofi. Ya loh. Sering kemudian nih dipakai ke Inggris. Wah, tolong itu cari ibu. Begitu, Mister. Cuman kalau gitu kalau ngundang yang manis-manis gini terus istri-istri kita bisa bahaya juga. Enggak juga kok. Enggak juga. Enggak intinya kalau kesetiaan mah setia aja gitu. Tapi bener deh, nanti kita akan ngobrol bikinin lagu atau film. Jadi aku banyak kayak contoh nih, Sandra Dewi. Dia dari kalau nggak salah dari Bangka ya. Gitu. Yes. Dia main film. Ya, terus juga Laudia Cynthia Bella banyak. Ya mungkin abis tayangan ini banyak yang lihat itu main film cocok tuh misalnya sama Nicholas Saputra nanti. Amin Jadi ya. sekarang media kan luas deh. Dan saya lihat kamu berdua ini orangnya juga luas gitu, nggak kaku, keren ya kan. Terus juga Pak produsernya juga keren. Ditambah lagi dikasih ruang. Sekarang media itu deh, ini video ini nanti bakal dipotong TikTok, ya kan. Ntar kamu diundang di Rumpino Secret, diundang pagi-pagi ambiar. Terus nanti Riza Mira Lesmana ngelihat. Sekarang ini sudah dimudahkan sama Tuhan. Iya. Yang penting karakter buildingnya tuh kuat. Diundang ke pagi-pagi ambiar bisa dong? Oh bisa dong. Ayang Bebel bersih. Kembaranmu nih, Ibu Jessica Desratu, Ibu Bos, nih. Jadi I love you Trans TV. I love you Pak Harit Tanu, I love you Pak Khairul Tanjung, I love you Trans TV, I love you RCTI. Panjat semuanya ya. Yes, Ibu Liliana. Sama cantiknya seperti Ibu Liliana. Jadi ya memang gitu deh, sekarang itu media udah. Iya. Contoh, begitu sulit lupakan sekarang udah nggak dibedakan, nggak ada batasan gitu ya. Coba deh batasannya jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan kemaksiatan, itu aja. Justru kan sedih nih, kadang yang justru berprestasi nih ya. Nggak dikasih ruang. Nah, ini justru Bang Aldi, tolonglah Bang Aldi ciptain lagu. Siap. Bukan cuman yang Kamu lagu. komposer ya memang ya? Biasanya harus sensasional ya. Lebih ke bunyi-bunyian. Kayak kaleng ya, kayak kaleng. Gimana kalau mereka kita bikin duo Macan. Dua macan. Trio macan ada. Dua kelinci gimana? Jujur, serius ini keren banget loh. Musik, contoh Isyana Saraswati dari satu lagu tak pernah terbayangkan sekarang jadi diva pop. Sekarang bidang itu kita jangan pilih-pilih. Oke, kamu betul loncatannya adalah pemilihan ajang Miss gitu ya. Setelah ini kamu main sinetron, main film, itu ngalir aja. Karena semua ujung-ujungnya Tuhan yang ngatur. Oke. Iya. Gak pernah nyangka orang tiba-tiba Nikah sama Bang Aldi. iya. Ini bener. Istri saya gak pernah nyangka. Bro, bener Om Sugi. Ini terus, nih, tolong silet, insert, denger ini ya. Istri saya ngomong gini. Tau gak sayang, apa? Dulu aku tuh benci banget sama kamu. Kenapa? Pokoknya ada kamu di TV aku matiin. Benci tapi rindu itu. Akhirnya jadi benci tapi rindu. Bener-bener cinta jadinya ya. Iya, makanya kamu jangan benci aku ya. Ada lagunya itu. Kalau misalnya nanti Joan benci, jadi kan cinta. Iya, gak apa-apa sih. Bener-bener cinta dan jadinya. Enggak, terungkap gitu pas udah nikah. Aku tuh sukanya sama Rizky Nasar. Dia nonton Rizky Nasar sinetron kan. Ya nggak aneh sih orang gak dengar Rizky Nasar. Emang ganteng sih. Oh kan dia juga ngakuin kok. Rizky Nasar kenapa ganteng banget sih bro? Iya tapi bener. Kok ini dia bikinin film layar lebar atau apa, casting sama kan Mbak Mira Lesmana, semua itu kan open cast. Ya cuman itu tadi kita butuh ikhtiar terus. Dimana ada peluang yang positif ya pastinya jalanin. Siap. Amin. Mereka pasti bisa kok. Karena yang penting di dalam karakter building itu salah satunya attitude-nya sudah oke. Of course. Cinta negara sudah oke. Terus figurnya juga bawa vibe positif ya. Maksudnya mereka benar-benar kelihatan kok dari tadi dulu kayak gini aja nggak berubah kok. Kalau kita udah sakit, ada. Saya udah begini, udah begini. Terus yang penting juga bisa nyaman, membuat nyaman sekitarnya. Nyaman kan tadi dari datang banget. Makanya saya mendingan tamu kayak begini daripada lapar. Biasanya tamunya gimana? Kalau kayak gini nggak berantem dong. Kalau gini nggak berantem dong. Ini yang berantem saya istri saya. Luar biasa nih. Oke. Ya, jadi moga-moga ya makin banyak prestasi ini juga. Ini kan juga sekarang kan makin plural ya Indonesia ya masyarakatnya. Jadi
mungkin juga bisa mengapresiasi juga buat masyarakat yang keturunan yang ternyata mereka juga mengharumkan nama Indonesia dan bisa punya prestasi gitu. Tahu nggak, kalau negara Indonesia ini sangat plural. Contoh banyak ya Agnes Mo ya, terus juga yang lain kayak saya juga kan. Saya turunan Amerika loh. Banyak ya. Campurannya banyak ya. Ya, Indonesia benar-benar bineka tunggal ika. Yes, saya asli Minang kok. Di Minang di Sumatera Barat tuh bahasa kita banyak bahasa ya. Kamu Pontianak juga kan sama Kalimantan yang lain juga beda kan. Cucu sama Kek. Tuh. Terus juga kamu asli mana deh? Aku Bangka Belitung. Oh, kamu Bangka, Spradik. Apa tuh? Spradik tuh bahasa untuk persaudaraan, Spradik. Aku Kek. Iya, kayak ini kan lembah kuning kan makanannya. Iya. Iya. Temen aku banyak di ini kok, di Sungai Liat di Bangka. Oh gitu. Jangan-jangan temanmu teh-teh duyung itu di sungai ya? Bukan. Oh bukan. Itu temannya ubur-ubur. Jadi temanku punya resort di Pantai Indah Batu Daun namanya. Ko Arbileo. Halo Ko Arbileo. I love you. I love you Ko. Bikin film Ko. Ko Di Bangka. Oh, ini mereka suka sekali ke alam nih. pas banget. Iya. Oh, kamu dari Bangka? Iya, tapi aku belum pernah ke Bangka sih. Pak. Jadi Asli sana orang tua. Iya, udah di sini, udah menetap di Jakarta gitu. Oke. Dari generasi papa. Yang bikin film Martabak Bangka, Ko Arbileo sama saya. Oh. Film Martabak Bangka itu kita yang bikin. Nggak tahu kan filmnya kan? Nggak tahu. Pantesan terkenal ya martabak Bangka ya. Aku aja terkenal dari dulu. Filmnya penontonnya lumayan. Nah, Bisikan Jenazah film aku itu Bisikan Jenazah? dia investornya, dia Oh. pendananya Ko Arbileo. Yang kemarin di Malaysia tayang apa tuh? Itu Bisikan Jenazah. Bisikan Jenazah. Ya, Kamu jadi jenazahnya atau jadi bisikannya? saya jadi jenazahnya. Oh, jenazah. Jadi dia nggak ada dialog. Dibisikin nggak bangun-bangun tapi. Yang ditonton di Adiano. Di Adiano berapa kali. Bang Deddy Kobuzer juga sempat bahas di. Bagus memang. Enggak sih. Kok nggak mungkin pembuat film ngomong filmnya bagus itu sama oke. aja kita. Benar. Ya, lo Nonton ya profil. di YouTube Bisikan Jenazah, kamu searching ada. Oke. Siap. Jadi pokoknya di Indonesia ini adalah Jadi judulnya apa kalau film buat Joanne? langsung aja ya. Judulnya adalah Boleh aku tebak? boleh. Wo Ai Mi. Yes. Bisa tektokannya dia Bang Ali. Udah ketebak ya. Tapi memang Indonesia ini adalah Iya. saling cinta, Indonesia ini Iya. saling Betul, sayang. betul. Kita ini punya banyak budaya dan NKRI ya kan. Kita ini Iya. negara kesatuan Republik Indonesia. Kayak contoh saya dari Sumatera Barat tuh bahasa dari Bukit Tinggi, terus Pasaman itu beda tapi tetap satu gitu. Iya. Ya Iya, sebenarnya. setuju. Ya jadi saya tertarik nih kok bikin film serius kok. Siap, Bang Ali. Ini tergantung gimana bosnya nih. Yang modalin dia. Terus sponsornya kan dia Bang Ali. Oh iya. Wah. Oh sponsornya lemon. Iya, nggak boleh ganggu. Bayar ya episode ini ya. Ya enggak lah kok. Karena lemon itu kan gak janjian. Tapi ngomong-ngomong tentang pluralisme, Iya. aku setuju banget sih sama Indonesia ini kan kita kaya akan budaya. Betul. Dan itu menjadi daya tambah Kekuatan bagi kita negara ya. Iya. Jadi nggak seluruh negara itu punya kebudayaan yang sangat beragam kayak Betul. Indonesia. Soalnya Pontianak sama Bangka aja udah beda jauh Iya, banget ya. betul Iya. banget. Makanan Tetap satu jauh Indonesia ya. banget. Betul Terus banget. Jadi kayak misalnya di Tangerang juga banyak wisata kuliner di Pasar Lama yang belum tereksplor seluruhnya sama wisatawan, dan itu menurut aku bisa menjadi potensi sih untuk kita bisa sama-sama promosiin lagi ke mancanegara. Makanya tadi aku lihat speech kamu, pidato kamu itu kamu ayo datang ke Tangerang. Iya. Keren. Ini sudah didengar sama petinggi sana nggak? Nah coba. Tangerang. Halo Bang Rano Karno. Kemarin aku sempat ketemu juga. I love you, Bang Rano. Sama I siapa love nih? you. Bang Rano Karno. Bang Rano Karno. Sidul, jangan lupa Sidul 3 saya main gitu. Jangan lupa Sidu 3. Dia luas banget. oh, Orangnya bener Bang. Iya, memang jago. Saling sih. Bukan orang biasa ini. Makanya kok jujur ya, dari semua negara di dunia, Indonesia ini keren. Paling majemuk tapi satu. Paling Setuju. yes, paling unity, paling bersatu gitu. Kenapa? Coba kalau Amerika bahasanya ya English, ya. Indonesia itu ada ratusan bahasa. Iya.
Ya, ya. Bahasa daerahnya banyak Iya. banget. Bahkan Malaysia Melayu sama Inggris. Iya. Iya kan? Sama Mandarin. Mandarin. Iya. Indonesia ada bahasa Jawa, ada bahasa Jawa kan dipisah lagi. Bugis. Kau mau Inggil, Iya. Jawa yang Betawi. biasa. Yes. Minang juga. Iya. Palembang, istri saya orang Palembang kebetulan. Dia Palembang kota sama Muara Enim. Bahasanya banyak tapi tetap satu Indonesia. Keren sih. Closingnya adalah Bang Aldi nyanyi buat bikinin lagu buat ini. Iya. Buat Yang apa nih? Abisnya bikinin lagu buat Rizky Bilar. Iya. Bikinin lagu buat Nisa Sabian. Nisa Sabian. Syahnas. Yang berani ngomong. Syahnas udah. Udah kemarin tayang ya. Syahnas, JJ, Langgeng, bahagia buat Amin. kalian. Amin. Doa Amin. Tapi ini memang luar biasa loh. Satu-satunya yang di saat itu lagi heboh-heboh yang bilang semoga langgeng dan bikinin lagu ya Bang Aldi Taher doang. Dan saya udah bikin lagu juga. Iya, buat Positif Miss ya. ya. Ya, saya udah bikinin lagu buat anak-anak U17 World Cup. Oh, iya? Judulnya Viva La Vida Indonesia. Wah. Saya udah bikin, saya posting di sosmed saya. Jadi bikin aja dulu. Kayak kemarin waktu Messi datang ke Indonesia, saya bikin lagu di repost sama Messi juga? FIFA. Oh. FIFA-nya 42 juta followers. Dia pasang lagu saya di akunnya dia. Waduh, selamat ya. Why? Why you not come Indonesia? Why you not come Indonesia? Mr. Messi Taher. Nah ini, oke. Aku bikin judulnya Miss Beautiful. Yeay. Miss Beautiful. You are so beautiful. You are so beautiful, honey. You look so amazing, Miss International. You from Indonesia. You from Pontianak. You from Bangka. We are Indonesia. Please, Mr. Riri Riza, call her to your movie. Always success for you, Miss Beautiful. Please, Raffi Ahmad, call her in your podcast, brother. Success for you, Miss International. Thank you.